Kalau berbicara mengenai penjajahan, pasti di benak kita adanya penindasan, kekerasan, dan sama sekali tidak ada positifnya. Namun, sadar atau tidak, ternyata anggapan tersebut kurang tepat sepenuhnya. Karena ternyata ada juga dampak positif atau manfaat adanya penjajahan itu. Saat ini, kita akan membahas mengenai penjajahan bangsa Eropa yang ada di tanah air kita dan mengulas manfaatnya yang tidak terduga. Tapi sebelumnya mau ingetin nih, kalian yang nonton video ini diharapkan untuk bisa like dan juga subscribe channel ini supaya makin berkembang. Oh iya, kalau ada masukan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja, yuk kita simak liputannya. Yang pertama, politik pemerintahan. Pada masa pemerintahan kolonial, terdapat Pak Nederlandika, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Misalnya, daerah yang disebut prefektur dalam pemerintahan Hindia Belanda dulu, nah itu sama sistemnya dengan provinsi saat ini loh. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni adanya badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, sosial dan budaya. Dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Sebagai dampak adanya 3G dari Portugis, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Salah satu penyebar agama Katolik yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Pada pemerintahan Raffles terjadi juga penyebaran agama Kristen dilakukan oleh Netherlands Zendeling Genootschap atau NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Tokoh yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Kahnkaerts. Hal inilah yang menjadi salah satu kekayaan kebinakaan di Indonesia loh. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi juga kebudayaannya. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa, dan juga adanya bangunan-bangunan yang keren hasil dari pemerintahan zaman kolonial yang menjadi cagar budaya saat ini. Yang ketiga, ekonomi dan infrastruktur. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda saat itu. Salah satunya adalah De Javers Bank. Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Sebagai penunjang perekonomian, terdapat pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Selain itu, banyak juga infrastruktur yang dibangun, seperti irigasi dan lain sebagainya. Yang keempat, pendidikan. Adanya kebijakan politik etis menjadi munculnya perkembangan pendidikan di tanah air saat itu. Terdapat berbagai jenjang pendidikan saat itu, dari dasar sampai universitas. Contohnya yaitu sekolah calon pegawai negeri sipil, yaitu OSVIA. Lalu ada universitas, yakni STOVIA, yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran UI, dan juga banyak sekolah lainnya. Yang kelima, bersatunya Nusantara. Sadar atau tidak, bahwa akibat adanya penjajahan saat itu membuat adanya rasa persatuan masyarakat di seluruh Nusantara. Hal ini diawali oleh kaum terpelajar sampai dengan peristiwa Sumpah Pemuda.
Coba bayangkan jika tanah Nusantara tidak dijajah, bisa jadi saat ini mungkin tidak ada negara Indonesia. Namun mungkin adanya negara-negara dengan sistem kerajaan seperti pada masa lalu. Karena memiliki kesamaan penderitaan, maka kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara ini bisa bersatu untuk melawan penjajah. Dan akhirnya perjuangan ini pun membuat Indonesia merdeka, sehingga menjadi negara kesatuan. Oke, itulah mengenai info 5 manfaat penjajahan di Nusantara yang mungkin tidak kita sadari, yang dapat Hispedia sampaikan. Perlu digarisbawahi bahwa video ini dibuat bukan untuk mendukung adanya penjajahan. Hal itu sama sekali tidak benar ya. Namun kita juga perlu mengambil sisi positif dari peristiwa sejarah itu yang sangat penting bagi kita agar kita semakin menghargai perjuangan para pendahulu kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.